Balik lagi sama gua Farah di Do You Believe It or Not. Dan seperti biasa, kali ini gua akan menceritakan cerita yang sudah dikirimkan dari perempuan bernama Indah. Langsung aja. Assalamualaikum, perkenalkan, nama saya Indah. Saya punya saudara yang bernama Iin, umur 18 tahun, dan dia baru lulus tahun kemarin. Dan kebetulan dia juga sudah bekerja di salah satu pabrik yang berdaerah di Sukabumi. Dan sedikit info, bisa dibilang saya sama Iin ini tinggal sebelah-sebelahan persis. Ya, karena saya tinggal di daerah kampung. Dan jadi kadang dia mau kemana-mana pun minta tolong temeninnya sama saya. Dan sebaliknya juga. Langsung aja saya cerita. Waktu itu, kejadiannya lagi ada tren pancingin rambut dengan cara rambut sambung. Atau bahasa gaulnya rambut extension di Sukabumi. Kebetulan, waktu itu ada pabrik rumahan yang biasanya nampung rambut-rambut bekas pelanggan yang dipotong dari salon-salon. Pokoknya dari salon mana aja, pasti di-drop di pabrik rumahan tersebut, dan yang jelas ada pasoknya. Waktu itu, di hari dia gajian, dan di hari yang sama juga, akhirnya si saudara saya yang bernama Iin minta tolong ke saya buat nemenin dia pergi ke salon. Karena emang udah kepengen banget, jadi dia pergilah ke salon terdekat buat disambung, jadi panjang rambutnya. Dan pas udah di salon, saudara saya sempat nawarin, "Teteh mau nggak disambung juga rambutnya?" Di situ saya nolak, karena untuk apa saya sambungin rambut lagi? Rambut saya udah panjang. Dan salon yang Iin datengin ini deket banget sama pabrik yang nampung rambut bekas yang buat dijadiin rambut sambung sama wig. Jadi di salon yang didatengin ini ternyata dia dapat stok rambut sambung dari pabrik yang ngolah rambut bekas potong. Singkat cerita, saudara saya abis pulang selesai sambung rambut. Di hari itu emang gak terjadi apa-apa. Dan dia senang karena akhirnya dia kesampaian juga ikut tren sambungin rambut jadi panjang. Dan kebesokannya, Iin bilang, dan ngeluh katanya, "Aku pusing banget." Dan ya karena kebiasaan di kampung, pasti langsung bilang, "Mau dikerikin gak? Kali aja masuk angin." Akhirnya dikerikin lah sama ibunya dan dikasih obat. Setelah itu, dia tidur. Pas dia lagi enak-enak tidur, dia kebangun karena pusing dan sakit kepalanya. Karena dia gak bisa tidur lagi, akhirnya dia diem di kamar sambil mainin HP-nya. Selang beberapa menit mainin HP, ada hal yang aneh malam itu. Di situ Iin ngeliat sosok sekelibat perempuan lewat di pojokan kamarnya. Sontak Iin pun kaget dan dia maksain buat tidur akhirnya. Tapi di saat dia lagi maksain buat tidur, ada yang bisik-bisik di kupingnya dan bilang, "Kembaliin, kembaliin." Sampai 3 kali. Setelah itu hilang. Dan karena dia ngerasa udah gak benar, dia akhirnya pindah dan tidur sama kakaknya. Di hari ketiga, Iin ini masih ngeluh pusing dan sakit, gak berhenti-berhenti. Dan karena orang tuanya berpikir dan ngira dia cuma sakit dan masuk angin, jadi di hari kemarin dan di hari itu, dia cuma dikasih obat warung biasa. Di hari keempat, karena pusing dan sakit di kepalanya belum hilang, paginya dia ke dokter dan dikasih obat. Tapi anehnya gak sembuh juga. Udah dikasih obat, dikerik, sampai berobat pun gak sembuh.
Akhirnya selang 3 hari, pas banget hari Kamis malam Jumat, dia udah nggak tahan dan sampai teriak-teriak. Dan bilang sakit kepalanya dan pusing. 20 menitan Iin teriak-teriak. Sampai tiba-tiba aja. Dia bilang sama orang-orang yang ada di situ sambil teriak, "Kembaliin aja, kembaliin." Di situ orang tuanya nggak ngerti. Dan termasuk saya yang ada di situ juga nggak ngerti apa maksudnya. Dan apa juga yang mau dikembaliin. Sampai akhirnya, karena si ini udah teriak-teriak dan bilang buat minta dikembaliin, berinisiatiflah saya dan orang tuanya buat datengin Pak Ustadz dan orang pintar. Karena udah bingung juga apa yang harus dikembaliin sebenarnya. Dan mungkin aja beliau bisa membantu. Akhirnya Pak Ustadz dan orang pintar udah datang. Orang pintar sama Pak Ustadz ini langsung bilang ke ibunya. Dan dia berkata, ada sosok perempuan yang ngikutin anak ibu. Dan sebenarnya perempuan ini pemilik rambut yang Iin sambung. Dan dia adalah korban kecelakaan yang pas lagi dimandiin jenazahnya, rambut si korban dipotong dan dijadikan rambut sambung. Dan si perempuan ini udah dari pas Iin sambung rambut udah ada dan ngikutin. Sekarang dia ada di pundaknya dan dia minta buat dikembaliin rambutnya. Karena di situ juga nggak ada yang tahu dari mana asal rambut sambung tersebut. Dan karena emang hasilnya nggak ada yang beres, akhirnya mau nggak mau pun rambut Iin dipotong dan dipendekin. Dan rambut sambung ini akhirnya dibawa sama Pak Ustadz dan orang pintar tersebut buat dikubur dan didoain. Karena kalau dikembaliin pun mungkin juga nggak tahu pemiliknya siapa. Dan setelah dipotong, sakit dan pusingnya Iin pun lama-kelamaan hilang. Dan gak ada lagi kejadian-kejadian aneh. Ya, pesan dari saya mungkin buat kalian yang suka masang rambut sambung, hati-hati sih. Karena gak ada yang tahu juga asal rambut itu dari mana. Dan yang saya takuti, ada kejadian hal yang sama lagi seperti saudara saya. Segitu aja cerita dari saya. Terima kasih.